Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nurul Fajar. I'm from International Business Administration 5A. Okay, now I want to presentation about my material, economic system. Table of content. The first, I want to tell you about the definition of economic system. The second is type of economic system. The third is characteristic of economic system. And the fourth is economic system in Indonesia. What is economic system? An economic system is a means by which societies or governments organize and distribute available resources, services, and goods across a geographic region or country. Economic system regulate the factor of production, including land, capital, labor, and physical resources. Jadi sebenarnya apa itu sistem ekonomi? Jadi sistem ekonomi itu adalah sarana di mana masyarakat atau pemerintah mengatur dan mendistribusikan sumber daya, layanan, dan barang yang tersedia di seluruh wilayah geografis atau negara. Sistem ekonomi juga mengatur faktor-faktor produksi termasuk tanah, modal, tenaga kerja, dan sumber daya fisik. And then, type of economic system. The first is common economic system. The second is traditional economic system. The third is market economic system. And the fourth is mixed system. Jadi, di sini ada 4 jenis dari sistem ekonomi. Yang pertama itu ada sistem ekonomi komando, yang kedua ada sistem ekonomi tradisional, yang ketiga ada sistem ekonomi pasar, dan yang keempat ada sistem ekonomi campuran. The first is common economic system. In a common system, there is a dominant centralist authority, usually the government that controls a significant portion of the economic structure, also known as a planned system. The common economic system is common in communist societies such production division are the preserve of the government. The second is traditional economic system. The traditional economic system is based on goods, services, and work, all of which follow certain established trends. It relies a lot on people and there is very little dedication of labor and specialization. And in a sense, the traditional economy is very basic and the most ancient of the 4 types. Jadi yang pertama ini ada sistem ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi komando itu ada otoritas terpusat yang dominan, biasanya pemerintah yang menggalikan sebagian besar struktur ekonomi. Juga dikenal sebagai sistem terencana karena sistem ekonomi komando adalah umum di masyarakat komunis karena keputusan produksi adalah milik pemerintah. Jadi pada intinya semua kegiatan perekonomian dari pusat sampai ke daerah itu disesuaikan dengan komando dari pemerintahan. Jadi ibaratkannya pemerintah adalah pemegang alat dan masyarakat yang menggunakannya. Kemudian ada sistem ekonomi tradisional yang didasarkan pada barang, jasa, dan pekerjaan yang semuanya mengikuti tren tertentu yang sudah mapan. Itu sangat bergantung pada orang dan hanya ada sedikit pembagian kerja atau spesialisasi. Pada intinya, ekonomi tradisional sangat mendasar dan paling kuno dari keempat jenis sistem ekonomi. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa sistem ekonomi itu berdasarkan dari tradisi dan kebiasaan masyarakat yang bersifat secara turun-temurun. Kemudian ada market economic system. Market economic systems are based on the concept of free markets. In other words, there is a very little government interference. The government exercises little control over research and it does not interfere with important segments of the economy. Instead, regulation comes from the people and the relationship between supply and demand. And then, mixed system. Mixed system combine the characteristic of the market and common economic system. For this reason, mixed systems are also known as dual system. Sometimes, the term is used to describe a market system under strict regulatory
regulatory control. Jadi, ada yang namanya sistem ekonomi pasar, yang mana didasarkan pada konsep pasar bebas. Dengan kata lain, ada sedikit campur tangan pemerintah. Pemerintah hanya memiliki sedikit kendali atas sumber daya dan tidak mengganggu segmen ekonomi yang penting. Sebaliknya, regulasi berasal dari masyarakat dan hubungan antara supply and demand ataupun permintaan dan penawaran. Kemudian ada sistem campuran yang menggabungkan karakteristik pasar dan sistem ekonomi komando. Untuk alasan ini, sistem campuran juga dikenal sebagai sistem ganda. Terkadang istilah ini digunakan untuk menggambarkan sistem pasar di bawah kendali regulasi yang ketat. And then, characteristic of economic system. Traditional economic system. There are no production households and consumer households. Meeting the needs of the community is done by barter. There is no technology to produce an item. Production techniques are carried out in simple ways, such as farming, gardening, and hunting. People are given the freedom to buy the means of production using private money. There is competition between people and government rule is minimal. Jadi di sini ada sistem ekonomi tradisional yang mana tidak ada rumah tangga produksi dan juga rumah tangga konsumen. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan cara barter. Kemudian tidak ada teknologi untuk menghasilkan barang. Kemudian teknik produksi dilakukan dengan cara sederhana seperti bertani, berkebun, dan juga berburu. Kemudian yang kedua itu adalah sistem ekonomi pasar yang mana rakyat diberi kebebasan untuk membeli alat-alat produksi dengan menggunakan uang pribadi. Dan ada persaingan antara masyarakat dan peran pemerintah juga sangat minimal. And then is common economic system. Resources are controlled by the government. People cannot take them freely. All economic activities are regulated by the government. The role of the community is only as an implementer. And then mixed economic system. If the price of the goods on the market soars and becomes scarce, the government has the right to set a limit on the selling price. Jadi di sini ada sistem ekonomi komando, yang mana karakteristiknya itu adalah sumber dayanya itu dikendalikan oleh pemerintah dan orang tidak bisa mengambilnya dengan bebas. Kemudian kemudian semua kegiatan ekonomi juga diatur oleh pemerintah. Kemudian peran masyarakat hanya sebagai pelaksana. Kemudian yang terakhir itu adalah sistem ekonomi campuran, yang mana pemerintah, swasta, atau masyarakat bekerja sama dalam mengatasi masalah ekonomi. Dan pemerintah bertugas untuk mengawasi sumber daya vital yang dimiliki oleh negara. Jika harga barang di pasar melambung tinggi dan menjadi ketakutan, pemerintah berhak menetapkan batas harga jualnya. And then, economic system in Indonesia. Indonesia adheres to the Pancasila economic system, which is the development of a mixed economic system, but is based on Pancasila and the 1945 Constitution. And characteristic of economy in Indonesia is all economic activities are based on a sense of the family. The government controls important resources for the prosperity of the people. Economic activity must be environmentally sound, so that there is no exploitation of resources. Jadi, sistem ekonomi yang dianut Indonesia itu adalah Pancasila, yang merupakan pengembangan dari sistem ekonomi campuran, tetapi berdasarkan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila itu adalah semua kegiatan ekonomi itu didasarkan pada rasa kekeluargaan dan pemerintah menguasai sumber daya yang penting untuk kemakmuran rakyat. Kegiatan ekonomi harus berwawasan lingkungan sehingga tidak ada eksploitasi sumber daya. Okay, I think enough from my presentation. Thank you for your attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.